Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga Sobat Sehat semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat bergabung di RSCM Kencana Instagram Live. Saat ini adalah rangkaian terakhir kita dalam menyambut Hari Stroke Sedunia. Jadi Sobat Sehat, dalam 45 menit ke depan kita akan membahas topik terakhir kita, yaitu tentang kapan waktu yang tepat untuk kembali bekerja pasca stroke. Yang kita ketahui bahwa saat-saat ini banyak pasien stroke itu adalah sekitar di bawah usia 55 tahun, di mana usia tersebut adalah usia produktif dan masih bekerja. Tentunya akan menarik sekali pembahasan kita kali ini. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber kita yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Fitri Anasterita, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi konsultan. Dr. Fitri merupakan konsultan di Divisi Muskuloskeletal, Departemen Rehabilitasi Medik RSCM. Beliau juga berpraktek di RSCM Kencana, Cluster Functional Improvement and Rehabilitation. Untuk Sobat Sehat yang ingin berpartisipasi mengirimkan pertanyaan, Sobat Sehat bisa mengirimkan pertanyaan melalui komentar di bawah ini. Baik, sambil kita menunggu terhubung dengan Dr. Fitri, saya informasikan kembali bahwa RSCM Kencana saat ini merupakan zona hijau. Jadi Sobat Sehat bisa tetap ke RSCM Kencana, tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Sobat Sehat bisa tetap berkonsultasi dengan dokter kesayangannya dari rumah saja melalui layanan telekonsultasi RSCM Kencana. Tentunya akan mudah, aman, dan nyaman. Gimana caranya? Sobat Sehat bisa menghubungi WhatsApp Center RSCM Kencana di 0812 1257 7929 atau call center 15135. Oke, baik. Tampaknya kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Dr. Fitri. Baik, selamat siang Dr. Fitri. Selamat siang Dr. Nelvi, apa kabar? Oke, Alhamdulillah sehat dok, sehat ya dok? Sehat, Alhamdulillah Baik sehat. dok. Ya. Dok, hari ini adalah hari terakhir kita dok dalam rangkaian menyambut Hari Stroke Sedunia dok. Topik kita kali ini adalah kita membahas kapan waktu yang tepat pada pasien stroke untuk kembali bekerja nih dok. Baik dok, sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih dok yang ingin kita diskusikan dok. Yang pertama dok, sebenarnya apakah semua pasien stroke itu bisa kembali bekerja dok? Oke. Mengalami stroke memang bisa mengubah kehidupan seseorang dalam banyak hal. Setelah stroke, kadang-kadang seseorang bisa mengalami gangguan masalah berjalan, menelan, bicara, fungsi tangannya, dan itu seringkali memang masih menyisakan gejala sisa keterbatasan sampai waktu tertentu. Ada yang bisa pulih, ada yang tidak. Kemungkinan dia untuk pulih tentu akan sangat bergantung pada beberapa hal. Salah satunya adalah luasnya lesi, kerusakan area, kemudian kerusakan area otak yang rusaknya, kemudian lokasi kerusakan otaknya, seberapa cepat dia mendapatkan penanganan awal. Jadi kalau yang tadinya ada sumbatan di pembuluh darahnya, seberapa cepat dia akan mengalami reperfusi kembali atau tervaskularisasi kembali, kemudian seberapa cepat dia mendapat stimulasi awal dari setelah stroke-nya, sehingga memang hal-hal tersebut juga akan mempengaruhi apakah memang seseorang nanti akan bisa pulih sepenuhnya atau tidak. Dan terkait itu, bahwa apakah semua orang stroke akan bisa kembali atau tidak, tentu pengaruh hal-hal tersebut juga gitu. Memang tidak semuanya bisa kembali bekerja, tetapi banyak orang yang memang masih punya potensi untuk kembali bekerja. Tentu yang akan kita bicarakan hari ini adalah orang-orang yang masih punya potensi untuk bekerja dan akhirnya melalui suatu proses rehabilitasi dia akan berhasil memulihkan kemampuan kerjanya kembali. Nah, itu yang mungkin saya yakin bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Oke dok, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya tadi ya dok, tergantung dari
faktor luas lesinya atau gangguan fungsi apa saja yang terjadi pada seseorang tersebut yang akhirnya dia memungkinkan dia bisa kembali bekerja Betul, atau tidak. Mungkin ada betul. faktor-faktor prediksi lain, Dok. Selain mungkin dari segi medis atau penyakitnya sendiri, faktor-faktor prediksi apa yang mempengaruhi dia bisa kembali bekerja atau tidak, Dok? Atau adakah faktor yang harus kita perhitungkan selain faktor medis tersebut, Dok? Ya, selain dari kerusakan otaknya sendiri, memang tentu akhirnya penyebab penyakit lain yang menyertai itu juga akan bisa mempengaruhi apakah seseorang nanti akan berhasil untuk mengembalikan kemampuan kerjanya. Misalnya kadar gula darahnya, hipertensinya, kemudian masalah muskuloskeletal atau keterbatasan fungsi geraknya. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh. Kemudian Oke. motivasi itu juga seberapa comply atau kepatuhan seseorang dalam mengikuti program rehabilitasinya. Semakin dia memang cepat, tadi stimulasi awal, dia mendapatkan stimulasi awal di periode-periode awal, tentu akhirnya proses pemulihan dari brain-nya, otaknya akan menjadi semakin baik gitu. Jadi jika dia memang tertangani lebih cepat, mengalami stimulasi rehabilitasi lebih cepat, kemudian dia patuh dalam menjalani proses rehabilitasinya, mendapat dukungan dari keluarga untuk mendapatkan menjalani segala proses rehabilitasi, tentu akhirnya nanti keberhasilan seseorang akan kembali bekerja akan lebih baik. Makin besar ya, Dok. Oke. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ternyata faktor-faktornya ternyata banyak ya, Dok, yang harus dinilai ya, Dok. Tidak hanya dari segi penyakit Betul, stroke-nya sendiri, tapi penyakit yang lain ataupun gangguan fungsi yang lain terjadi pada pasien, termasuk motivasi pasien dan dukungan keluarga ya, Dok ya. Baik, Dok. betul. Nah, pada pasien penderita stroke nih, Dok, misalnya dia sudah menjalani fase yang kemarin sudah dibahas sebelumnya oleh Dr. Stephen ataupun bicara sebelumnya, fase akut, subakut ataupun fase kronik. Nah, misalnya dia sudah menjalani untuk memperbaiki gangguan fungsi yang ada pada dirinya sendiri, Dok. Tapi dia ingin kembali bekerja nih, Dok. Kira-kira persiapan apa saja yang harus dia lakukan, Dok, untuk dia mampu untuk kembali bekerja, Dok? Oke, yang pertama sekali tentu akhirnya motivasi. Motivasi Oke. keinginan seseorang untuk kembali bekerja itu harus ditumbuhkan terlebih dahulu karena yang namanya bekerja ini bukan kadang memang untuk sebagian orang itu adalah suatu keharusan. Suatu keharusan karena dia adalah tulang punggung keluarga misalnya sehingga dia memang harus apalagi dalam usia produktif dia memang harus kembali menghidupi keluarganya sehingga memang dia harus kembali bekerja. Tetapi pada sebagian orang memang bekerja juga menjadi suatu pride atau kebanggaan tersendiri, menjadi suatu jadi dia merasa tidak membebani orang, punya penghasilan sendiri gitu. Jadi sangat bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang ketika memang dia akan bisa kembali bekerja. Sehingga motivasi apapun itu yang harus ditumbuhkan. Karena bagaimanapun juga proses rehabilitasi adalah suatu proses aktif. Aktif itu memang harus dari pasiennya sendiri yang ingin untuk bisa kembali bekerja sehingga seberat apapun nanti prosesnya dia akan tidak menyerah gitu. Jadi sangat pertama sekali adalah motivasi. Bagaimana motivasi itu harus ditumbuhkan. Yang kedua adalah betul-betul pahami bahwa kembali bekerja tidak harus kembali pada pekerjaan yang sebelumnya. Bisa peran dan tanggung jawabnya berbeda, meskipun tidak perannya yang sama seperti sebelumnya, tetapi ada hal lain yang bisa dilakukan sesuai dengan potensinya. Jadi yang penting adalah buat suatu target yang realistis. Jadi ya tadi bahwa setelah stroke itu akan menyisakan suatu keterbatasan fisik, gejala sisa, itu yang mungkin akhirnya membuat dia tidak bisa kembali sepenuhnya pada tingkat kapasitas fisik sebelumnya, sehingga apa yang dia miliki saat ini itu yang harus dihargai.
Jadi kita harus ya rehabilitasi ini akan fokus pada sesuatu yang masih ada, bukan sesuatu yang masih hilang, yang sudah hilang. Jadi yang masih ada ini yang harus kita optimalkan dan pahami bahwa masih banyak hal yang bisa dikerjakan dengan kapasitas fungsi yang tersisa saat ini. Yang ketiga adalah memahami bagaimana perubahan dalam kemampuan fisiknya, pemikiran, komunikasi, misalnya dengan gangguan segala gangguannya itu bisa mempengaruhi aktivitas kerja jika memang misalnya ingin kembali ke tempat kerjanya, bagaimana keterbatasan fisiknya saat ini bisa membuat suatu barir atau kendala apa yang akan bisa dia hadapi pada saat dia bekerja, termasuk baik itu melakukan aktivitas fisiknya, dia misalnya dia ada orang yang harus menulis, ada yang harus mengetik, ada yang sekedar menjawab telepon. Apakah memang keterbatasan fisiknya ini akhirnya menghalangi dia untuk itu atau tidak? Bagaimana dia bisa mengakses semua lokasi-lokasi di tempat kerjanya, termasuk kantin, toilet, gitu kan ya, karena dia akan bekerja hidup selama 8 jam di tempat kerjanya, nggak mungkin dia nggak ke toilet, nggak mungkin dia nggak ke kantin. Bagaimana nanti dia akan mengakses tempat parkir, tempat transportasinya. Nah, sehingga memang kendala-kendala itu yang akan harus diidentifikasi dan mungkin nanti dikomunikasikan dengan dokter rehabnya sehingga tujuan atau target dari rehabilitasinya menjadi jelas bahwa oh ya pasien ini harus bisa mengakses dengan kelemahan tubuh sebelah kanannya, dia harus bisa mengakses tangga misalnya, sehingga apakah memungkinkan nanti adanya modifikasi atau memang kita push untuk akhirnya dia akan bisa menaiki tangga dengan aman. Jadi identifikasi kesulitan yang mungkin akan dia temui dengan keterbatasan fisiknya itu menjadi sangat penting. Itu yang harus menjadi salah satu persiapan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah kelelahan pada waktu awal kembali bekerja, biasanya pasien ini merasa kelelahan. Jadi karena sebelumnya itu periode tirah baring lama, inaktif dalam kondisi yang cukup lama, itu menyebabkan terjadinya kondisi pada kebugaran jantung parunya. Sehingga yang tadinya mungkin sanggup bekerja 8 jam tanpa lelah, karena selama setelah stroke itu beberapa bulan dia dalam posisi yang tidak aktif, sering berbaring, sering tidur, sehingga kebugarannya menurun jauh, itu yang akan menyulitkan dia untuk kembali bekerja. Sehingga sebagai salah satu persiapan untuk kembali bekerja adalah memulai untuk latihan kebugaran kembali. Tapi tentu latihan kebugaran ini harus ada rambu-rambunya, karena seringkali orang stroke ini kan ada faktor penyulitnya, ada hipertensinya, gula darahnya tinggi, sehingga dosis yang tepat untuk latihan itu harus dikomunikasikan dengan dokter rehabilitasi medik SPKFR. Jadi nanti latihan bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di rumah sakit sesuai dengan risikonya. Nah, tapi latihan ringan di rumah itu sangat akan membantu untuk mengembalikan kebugarannya sehingga nanti ketika kembali bekerja tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Kemudian yang berikutnya adalah seringkali memang stroke ini juga menyebabkan adanya gangguan kognisi atau konsentrasi, atensi, dia mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Nah, sehingga memang ini juga perlu dilatih secara perlahan demi perlahan dengan aktivitas-aktivitas ringan di rumah. Misalnya mencoba untuk membuat suatu aktivitas yang memang terprogram setelah ini harus ini. Jadi berusaha mengingat apa tugas-tugasnya, makan obat tidak dilayani, jam berapa saja dia harus makan obat itu apa saja, kemudian aktivitas ringan, game-game ringan, sudoku, itu juga sangat bermanfaat untuk melatih kembali konsentrasinya. Jadi itu latihan-latihan yang ringan yang memang bisa dilakukan sendiri di rumah, sehingga ketika kembali bekerja menjadi tidak terlalu banyak hambatannya.
Gitu, Dokter Alfi. Oke, baik dok. Berarti artinya tidak hanya kita persiapkan dari sisi pasiennya saja ya dok ya untuk dia siap bekerja, Mm-mm. tapi kita harus identifikasi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan pasien dan tentunya akan menyesuaikan dengan kemampuan fisiknya pasien atau potensi yang pasien miliki saat ini sampai ke tempat bekerjanya dia ya dok ya. Ada hambatan atau tidak di sana, itu harus diidentifikasi ya dok ya. Lalu berarti timnya harusnya ada tim ya dok kerjanya ya dok ya untuk mempersiapkan pasien ini kembali bekerja ya dok. Kira-kira siapa aja nih dok? Mungkin sobat saya pengen tahu nih timnya siapa aja nih? Apakah semua dikerjakan oleh dokter rehab gitu dok? Silakan dok. Ya, uh, return to work ini berarti kan ini yang akan kita bahas, bagaimana proses return to work ini dapat menjadi lebih optimal dengan suatu program yang terpadu gitulah ya, yang Iya benar dok. mungkin yang ingin ditanyakan. Memang proses return to work adalah bukan sesuatu hal yang mudah. Itu adalah butuh persiapan tadi, kemudian butuh suatu bridging. Bridging nih bahwa mungkin orang nih akan ada rasa takutnya, rasa cemasnya, apakah dia siap untuk kembali bekerja. Kemudian dari pihak perusahaan juga akan ada ragu, ini bisa nggak ya bahwa seseorang dengan stroke ini akan kembali bekerja. Belum lagi dari peer groupnya, misalnya ya paling ini misalnya dokter aja, dokter yang sudah ada dokter objin misalnya atau dokter bedah yang sudah mengalami stroke, apakah memang secara kompetensinya masih bisa melakukan kembali tidak tugas-tugasnya gitu, sehingga memang untuk memutuskan itu diperlukan berbagai disiplin ilmu, jadi multidisiplin. Baik itu dimulai dari stabilisasi kondisi medisnya, tentu akan melibatkan berbagai disiplin ilmu terkait, baik itu penyakit dalam, ya neurologi ya kalau ini ya seringnya. Sehingga itu stabilisasi dulu kondisi medisnya, kemudian akhirnya memang mengalami proses rehabilitasi oleh tim rehabilitasi. Di tim rehabilitasi sendiri ada dokter SPKFR-nya, ada fisioterapis, okupasi terapis, terapi wicara, ortotik prostetik, ada PSM. Itu yang akhirnya kami akan membuat satu assessment tersendiri yang mengumpulkan data-data mengenai tadi apakah ada potensi yang ada pada saat ini yang bisa kita tingkatkan, dan apakah ada barir termasuk psikolog tadi ya, karena psikolog ini juga sangat penting dalam mengakses kesiapan psikometriknya, mentalnya, sehingga dokter SPKFR juga akan membuat suatu evaluasi yang menyeluruh yang akan mengidentifikasi tadi kapasitas fisik potensi saat ini walaupun memang betul dia mengalami kelemahan tubuh sebelah kirinya, sebelah kanannya ternyata masih bagus, dan yang sebelah kirinya misalnya masih adalah untuk aktivitas membantu aktivitas di atas meja, sehingga dengan demikian kami akan membuat suatu prediksi seberapa gangguan fungsi yang terjadi ini akan mengalami pemulihan. Seberapa jauh pemulihan itu akan terjadi, sehingga nanti apakah akan bisa melakukan aktivitas selevel mana. Apakah dia akan bisa berjalan mandiri, apakah berjalannya harus menggunakan alat bantu, apakah harus menggunakan ortosis atau misalnya harus wheelchair. Wheelchair juga apakah bisa manual ataukah harus motorized misalnya. Jadi itu prediksi itu sejak awal yang sudah harus dibuat oleh dokter SPKFR. Nah, sehingga nanti berdasarkan prediksi tersebut kita akan membuat suatu program yang spesifik. Apakah melatihnya ke arah wheelchair atau melatihnya ke arah berjalan, misalnya seperti itu. Nah, jadi suatu program yang realistik sesuai dengan prognosis pemulihan fungsinya itulah yang harus disusun oleh dokter SPKFR. Setelah itu programnya disesuaikan dan
dieksekusi atau dilakukan oleh para terapis biasanya memang yang akan memberikan suatu terapi fisik, okupasi, terapi bicara berdasarkan tadi target yang sudah ditentukan. Nah, setelah optimal yang dari dokter rehabnya optimal, tentu kita juga kita nih kan kalau rehab nih hanya di lingkungan rumah sakit, jadi hospital base. Yang semua kita lakukan ini adalah hospital base. Tentu kita juga harus memiliki suatu informasi yang menyeluruh mengenai kondisi di lapangan, di tempat kerjanya, di mana dia akan kembali bekerja. Asesmen itu biasanya dilakukan oleh dokter okupasi. Jadi mereka yang akan menilai kelayakan atau kemampuan dan kondisi di tempat kerjanya, bagaimana seseorang di tempat kerjanya akan bisa melakukan aktivitasnya dengan aman. Jadi kolaborasi itulah yang tidak akan bisa terpisahkan, karena kalau dokter rehab ini lebih pada hospital base, sedangkan kalau yang okupasi memang dia di company base yang akan bisa menerjemahkan semua program rekomendasi yang diberikan oleh dokter rehab dan menerjemahkannya menjadi suatu aktivitas kerja di tempat kerjanya. Begitu. Oke, berarti ini ya dok ya, memang kita kerjanya dalam sebuah tim untuk memastikan pasien itu benar-benar sampai ke tempat bekerja dan bekerja dengan aman ya dok ya tentunya. Baik dok, tadi terkait kita ingin bahas lagi dok tentang peranan rehabilitasi yang tadi sudah dokter Fitri jelaskan. Evaluasi apa saja sih dok yang biasanya dokter SPKFR itu lakukan dok untuk mempersiapkan pasien ini bisa kembali bekerja dok? Silakan dok. Ya, suatu layanan khusus sih memang biasanya kami berikan pada orang-orang yang membutuhkan optimalisasi kemampuan bekerjanya adalah rehabilitasi prevokasional dan okupasi namanya. Jadi di situ memang proses dari evaluasi hingga pemberian suatu program spesifik sesuai dengan kebutuhan kerjanya itu akan diberikan di dalam poli layanan tersebut. Nah, salah satunya memang yang khas di poli rehabilitasi prevokasional dan okupasi ini adalah suatu evaluasi kapasitas fisik yang akan menilai apakah kemampuan pasien saat ini, kapasitas pasien saat ini match atau tidak dengan demand kerjanya, kebutuhan kerjanya. Jadi memang kebutuhan kerja kita harus tahu. Misalnya seseorang dengan yang bekerja di laundry. Yang di laundry ini dia bekerja di lingkungan yang banyak menggunakan alat-alat panas, dia harus berdiri lama, dia harus banyak membungkuk untuk mengangkat barang-barang atau pakaian-pakaian kotornya, dia harus bisa membedakan jenis kain, dia punya keahlian tersendiri untuk mengetahui jenis kain ini harus bagaimana cara mencucinya. Dia harus punya ketelitian dan konsentrasi yang baik untuk bisa memilah. Jangan sampai yang baju ini salah kembali ke customer yang salah. Nah, sehingga semua aktivitas kerja itu memiliki kekhasan dalam requirement apa, kapasitas fisik apa yang memang harus dilatihnya. Gitu. Jadi beda dengan seorang sekretaris yang duduk di belakang meja, dia banyak mengetik, dia harus fine motor. Nah, sehingga karakteristik kerja yang berbeda ini tentu akhirnya akan mendapatkan suatu program yang berbeda. Jadi bagaimana EKF ini bisa memutuskan, bisa membuat suatu menganalisa apakah kapasitas fisik saat ini bisa memenuhi atau tidak kebutuhan kerjanya. Ketika itu belum memenuhi, maka dibuatlah suatu program yang spesifik pula akhirnya. Dan jika itu memang sudah dirasakan optimal, tidak bisa lagi ada peningkatan lebih lanjut lagi, kita akan memberikan suatu rekomendasi apakah memang dia bisa kembali bekerja dengan modifikasi aktivitasnya yang tadinya dia bekerja tanpa alat bantu, sekarang dia menggunakan alat bantu. Kemudian ada modifikasi lingkungan untuk misalnya dia bisa masuk ke tempat kerjanya, dia memerlukan rem untuk bisa mengakses tangga. Kemudian
modifikasi peralatan yang dia pakai sehari-hari, apakah dia akan butuh suatu tongkat atau crutches, dia memerlukan ortosis gitu, atau memang modifikasi jam kerja misalnya gitu. Jadi rekomendasi itulah yang akan dikeluarkan di akhir evaluasi ini dan bisa dipergunakan sebagai bahan diskusi dengan perusahaan tempat dia bekerja misalnya. Bisa didampingi oleh dokter kedokteran okupasi ataupun memang dia misalnya langsung bicara dengan HRD-nya langsung. Oke, berarti tadi ya dok, kita evaluasi secara fungsional dia, kemampuan dia, dan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaannya dia. Dan dari awal kita sudah bisa Betul. memprediksi apakah pasien ini bisa kembali ke pekerjaan dia semula, ataupun dengan modifikasi, dan lain-lain. Itu yang kita persiapkan selama proses rehabilitasi ya dok ya. Baik dok. Betul. Lalu dok, terkait tema kita hari ini dok, sebenarnya kapan sih dok waktu yang tepat dok setelah mungkin menjalani semua proses, oke, dia bisa mulai bekerja saat ini. Nah, itu prosesnya seperti apa dan kapan waktunya, dok? Ya, sebetulnya sih waktu yang tepat tentu akan berbeda dengan satu orang dengan orang lain yang lain. Ya, jadi tidak bisa memang berapa bulan gitu, tidak ada patokan yang tentu akhirnya kondisinya akan berbeda, tidak ada timeline yang pasti. Tetapi pada prinsipnya kembali bekerja sebaiknya memang dilakukan as soon as possible. Jadi semakin cepat semakin baik, karena semakin lama periode tidak bekerja, keberhasilan untuk kembali bekerja akan semakin menurun. Jadi begitu dia memang kondisi medisnya sebetulnya stabil, kemudian secara mental juga siap, kemudian dia punya potensi untuk melakukan aktivitas fungsional, dia bisa berjalan, bukan berjalan, dia bisa ambulasi, apakah itu alat bantu dengan tanpa alat bantu, bahkan dengan wheelchair sekalipun, dia masih memiliki fungsi yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas kerjanya, dia mempunyai kebugaran yang cukup untuk memulai melakukan aktivitas kerjanya, even dengan tugas-tugas yang light duty dulu, dengan yang ringan dulu. Jadi tidak harus kapasitasnya maksimal dulu, tetapi proses return to work itu bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari tugas-tugas ringan dulu. Gitu. Jadi misalnya dia kembali bekerja 2 jam dulu sehari. Dia bisa sesuai dengan potensinya saat itu, kemampuan dia saat itu, dia bisa melakukan tugas-tugas yang ringan. Nah, setelah makin lama meningkat, tentu kapasitas fisiknya membaik, akhirnya juga akan bisa ditambah jam kerjanya. Jadi pada prinsipnya adalah as soon as possible, sedini mungkin, tetapi harus dipastikan aman. Nah, aman ini yang mungkin memang sangat memerlukan assessment dari dokter kedokteran okupasi, bagaimana dia melakukan aktivitas kerjanya dengan aman di tempat kerjanya. Karena kadang-kadang kalau yang kita lakukan kan di laboratorium, misalnya kita melihat bagaimana kemampuan seseorang pada saat naik turun tangga misalnya. Di laboratorium dia oke, dia cukup aman, tapi ternyata di tempat kerja itu tangganya jauh lebih sempit misalnya. Kemudian trapnya lebih tinggi, pijakannya sempit, trapnya lebih tinggi, dan pegangannya nggak stabil, misalnya begitu. Sehingga memang apa yang sudah kita lakukan tes di laboratorium, ternyata di tempat kerja yang sesungguhnya dia mengalami kesulitan yang lebih. Nah, itu yang tidak terdeteksi oleh dokter rehab. Itu yang seharusnya bisa kita dapatkan informasi dari dokter kedokteran okupasi. Nah, jadi tadi yang persiapan ya, kapan waktu yang tepat ya, kapan waktu yang tepatnya ya tadi as soon as dia bisa sedini mungkin, bisa dengan aman, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Jadi kadang kalau misalnya ada dia bekerjanya memang harus dalam tim yang
membutuhkan kerjasama karena si pekerja ini belum pulih sepenuhnya sehingga mudah mengalami kehilangan konsentrasi sehingga dia membahayakan orang-orang dalam timnya, itu juga berbahaya. Nah, itu ya memang akhirnya memerlukan suatu evaluasi khusus. Kenapa memang tidak bisa sembarangan? Ya udah besok saya mau kembali bekerja, tidak. Tetapi bagaimana itu bisa bisa aman untuk dirinya maupun untuk teman-teman sekerjanya gitu. Dan untuk itu memang akhirnya deal atau agreement dengan perusahaan itu sangat penting. Jadi memang kalau di kami, kami selalu akhirnya membuat suatu team meeting antara pasien, dokter rehab, terapis, kemudian HRD-nya, termasuk juga kalau misalnya ada pihak pembiayaan, misalnya BPJS Tenaga Kerja atau ada asuransi lain, itu membuat suatu kesepakatan bagaimana proses return to work yang ideal untuk orang per orang akan berbeda. Apakah misalnya menurut kita, ini orang ini bisa kembali bekerja tapi dengan modifikasi tertentu, gitu. Tapi ternyata di perusahaannya tidak memungkinkan untuk itu, kan percuma juga, gitu kan ya. Kita yang sudah berbusa-busa membuat suatu program, dia harus kembali bekerja dengan modifikasi segala macam, ternyata tidak bisa dilakukan oleh perusahaannya atau insuransinya tidak menanggung. Nah, itu jadi supaya hal itu tidak mubazir atau keberhasilan return to work-nya menjadi meningkat, memang semua target harus disepakati oleh semua komponen termasuk perusahaan. Perusahaannya juga harus punya will, keinginan untuk membantu pekerjanya untuk kembali bekerja. Begitu, Oke, Dok. Berarti segera ya, Dok, secepat mungkin. Dan tentu tadi paling penting adalah mungkin. Benar, Dok. Paling penting adalah motivasi pasien dulu nih. Dia ingin bekerja atau tidak atau seperti apa, dan dia harus mencari tadi program rehabilitasi ataupun dokter rehab yang bisa menilai atau mengidentifikasi gangguan-gangguan fungsi apa saja pada pasien tersebut. Tentu juga tadi adalah komunikasi dengan berbagai tim ya, Dok ya. Jadi tujuan atau target pada pasien tersebut yang tadi tidak akan sama setiap pasiennya akan bisa tercapai ya, Dok ya. Baik, Dok. Betul. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, atas pemaparannya, Dok. Baik, saya coba lihat apakah ada yang ingin berkomentar atau menanyakan. Silakan bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sepertinya masih belum ada nih, Dok, yang ingin bertanya, Dok. Atau Dr. Fitri mungkin, Dok, punya pengalaman, Dok, terkait pasien stroke. Apakah kita pernah menangani pasien stroke yang kita siapkan untuk kembali bekerja, Dok? Ya, jadi memang kendala saya yang terbesar selama menangani pasien untuk kembali bekerja adalah resistensi dari perusahaan. Biasanya tidak, karena mungkin di Indonesia ini kan banyak sekali orang pencari kerja. Jadi tidak, istilahnya sih jahatnya nih, saya pernah dengar sendiri ucapan ini, loh, kita ini masih banyak orang yang cari kerja yang sehat, kenapa harus memperkerjakan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, yang harus dibantu, yang harus mengalami modifikasi. Nah, itu yang mindset seperti itu yang akan sangat menyulitkan kita untuk mengantarkan seseorang kembali bekerja. Kadang yang namanya disabilitas itu adalah datangnya bukan dari diri seseorang, tetapi lingkungannya lah yang membuat orang itu menjadi disable, memiliki keterbatasan gitu. Padahal ketika dia diberikan kesempatan, mungkin dengan sedikit modifikasi yang dia dengan kursi rodanya dia akan bisa melakukan banyak hal di tempat kerjanya. Tetapi untuk mencapai tempat kerjanya ada tangga yang tidak bisa dia lewati dengan kursi rodanya misalnya. Jadi ketika sekedar dia dibuatkan fasilitas akses saja untuk melewati tangga tersebut, dia akan bisa berkreasi banyak di tempat kerjanya. Jadi
bahwa disabilitas itu dibuat oleh lingkungannya, itulah yang masih banyak terjadi di Indonesia. Kesempatan yang belum merata. Ada yang memang datang ke Poli itu waktu itu seorang guru. Seorang guru sudah stroke 2 tahun, dia memang biasanya guru akuntansi, mengalami kesulitan dalam berbicara, mengalami kelemahan sebelah kirinya, tetapi tangan kanannya masih berfungsi. Nah, cuman kan yang namanya guru harus bicara, harus menjelaskan. Sehingga selama itu, selama 2 tahun itu dia tidak diberikan tugas-tugas yang lain gitu, karena tadi guru akuntansi ya dia jadi akhirnya tidak bisa mengajar, ya udah dia hanya datang absen pulang gitu. Dan waktu itu dia akhirnya diantar oleh teman sesama gurunya dengan tujuan, dok, mohon dibuatkan surat keterangan bahwa penyakitnya tidak bisa sembuh. Bilangnya gitu, penyakitnya tidak bisa sembuh, sehingga dia tidak akan bisa bekerja kembali. Ketika dia dinyatakan tidak bisa bekerja kembali, maka itu yang akan dijadikan bahan untuk dia akan dipecat, gitu istilahnya begitu. Ya, memang stroke tidak bisa, setelah stroke itu bahwa dia tidak akan bisa kembali bicara dengan lancar, mungkin betul. Tidak bisa, tangan sebelah kirinya tidak bisa kembali lagi, mungkin betul. Tetapi ingat, dia masih punya tangan kanan. Dia masih bisa melakukan komunikasi dengan menulis, misalnya, atau dia masih bisa melakukan hal lain yang tugas kerjanya tidak didominasi dengan berbicara. Itu masih banyak tugas yang lain yang bisa dilakukan tanpa dia harus menjelaskan, ya, tanpa harus dominasi dia bicara gitu. Dan ketika itu ada keinginan atau ada kesempatan yang diberikan oleh tempat kerjanya untuk mendapatkan job assignment yang tepat sesuai dengan keterbatasannya, itu pasti dia akan bisa kembali bekerja. Begitu, Dr. Elvi. Begitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya ya tadi ya, Dok, belum banyak yang tahu tentang tadi program untuk return to work ini sendiri ya, Dok, sehingga orang hanya melihat dari disabilitas atau gangguan fungsi yang dimiliki pasien, padahal banyak potensi-potensi yang bisa digali dan mungkin juga bisa dikembalikan untuk proses dia bekerja ya, Dok ya. Betul. Jadi kita yang harus lebih aktif juga nih, Dok, sepertinya ya, Dok ya. Betul. Baik, Dok. Ada pertanyaan nih, Dok. Saya bacakan ya, Dok, dari Indra Ridwan Yusuf. Tanya, Dok, berapa maksimal seseorang bisa berkarya pasca stroke? Lalu apa saja terapi mandiri yang bisa dilakukan di rumah? Aduh, gimana ini, Dok? Silakan, Dok. Berapa maksimal? Rasanya sih nggak ada tolak ukurnya ya. Karena bagaimanapun juga ya namanya maksimal adalah bagaimana seseorang akan bisa melakukan aktivitas kerjanya sesuai dengan apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia miliki saat itu. Dan performa bekerja selain dengan dipengaruhi oleh kemampuan fisiknya, tentu akhirnya sangat dipengaruhi juga oleh motivasi, kemudian kesempatan dia, kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan, kesempatan dan kepercayaan gitu ya, gitu. Itu jadi akhirnya menjadi sangat beragam. Jadi walaupun misalnya kapasitas fisiknya dia bagus, tetapi dia tidak diberikan kepercayaan, tidak diberikan kesempatan, akhirnya performa kerjanya jadi jelek, itu sangat mungkin. Itu saya cerita juga, itu ada suatu lembaga statistik nasional gitu. Dia glaukoma, sehingga mengalami keterbatasan dalam penglihatannya. Itu juga sama, sudah dicoba bekerja, Dok, sudah coba dialihkan tugasnya menjadi
konselor apa yang memberikan Konseling konsultasi. yang memberikan konsultasi ya. Ya, konselor Konsultan apa ya? Konsultan ya. Jadi dia menerima pertanyaan dari dari konsumen gitu. Itu bisa melalui telepon, bisa melalui chat gitu, email. Nah, kan email susah dok, tidak bisa tapi dia tidak bisa melakukan tugas-tugasnya walaupun kita sudah beri coba yang tadinya kan kalau di badan statistik itu dia harus menghitung data, masukin data. Nah, itu kan nggak mungkin dia lakukan. Kita sudah coba supaya dia menjawab pertanyaan dari konsumen gitu melalui telepon. Tapi dia nggak bisa juga. Ibu pernah dilatih nggak? Saya tanya. Pernah dilatih nggak bahwa si pekerja ini untuk diberikan materi untuk pelatihan khusus lah, apa yang harus dia jawab, konsultasikan dalam tugas-tugas kerjanya yang baru itu. Nah, ternyata memang dia tidak pernah dilatih khusus, sehingga memang nggak mungkin yang tadinya awalnya tugasnya berbeda dia dialihkan di satu tempat khusus, di tempat yang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya, bisa langsung melakukan hal itu tanpa diberikan pelatihan khusus gitu. Jadi tadi bahwa kesempatan, kemudian pelatihan khusus, kemudian kepercayaan itu sangat mempengaruhi performa kerja seseorang. Selain memang di luar kapasitas fisiknya, sehingga bagaimana dia bisa maksimal ya hal tersebut, kapasitas fisik dan memang bagaimana dia diberikan job assignment yang tepat, jadi sesuai dengan kapasitas fisiknya, tentu dia akan bisa berkarya dengan maksimal. Kalau dia tidak diberikan tugas yang tepat, job assignment-nya tidak sesuai, dia tidak akan maksimal gitu ya. Kemudian latihan mandiri di rumah sih tergantung tadi ya, apakah memang ada beberapa kondisi yang memang dibutuhkan supaya seseorang bisa latihan di rumah. Pertama tentu kondisi medisnya harus stabil. Kalau kondisi medis stabil, kalau misalnya latihan tensinya masih tinggi, tentu harus latihan yang diawasi, ya. Jadi harus diawasi di rumah sakit, latihan aerobik terutama ya. Kemudian dia harus punya kognitif yang baik, fungsi kognisi yang baik, sehingga dia akan hafal apa yang harus dia lakukan di rumah. Ya, yang kalau dilakukan di rumah sih ya sebetulnya banyak latihan penguatan, latihan tangan, latihan bicara, itu juga semua bisa dilakukan di rumah. Gitu. Tetapi ya kalau memang dia punya fungsi kognisi yang baik untuk dia hafal apa yang harus dilakukan, memahami. Memang itu bisa dibantu oleh caregiver, pelaku rawatnya. Kalau ada pelaku rawat yang memang punya cukup kemampuan sebagai terapis di rumah, itu sangat baik sekali. Jadi apa yang dilakukan di rumah sakit dipahami betul apa yang harus dilakukan dan dilakukan di rumah, itu sangat sangat baik sekali karena latihan yang repetisi semakin banyak tentu akan semakin baik hasilnya. Kemudian ketiga tentu akhirnya kepatuhan. Ketika orang patuh, kadang-kadang ada orang yang memang harus diawasi terus latihannya. Ketika di rumah dia menjadi malas-malasan. Kalau di rumah sakit, jadi dia termotivasi misalnya. Jadi kalau misalnya yang compliance-nya bagus, ya dia bisa untuk latihan di rumah mungkin dengan beberapa catatan logbook. Menggunakan logbook dia mencatatkan bagaimana respon latihannya, di latihan apa saja, bagaimana setelah latihan, apakah ada keluhan atau tidak. Nah, itu yang dibuat logbook dan dibawa dan dikonsultasikan tiap sesi waktu dia kontrol ke dokternya. Oke, jadi mungkin ya dok, untuk dilakukan mandiri di rumah mungkin, tapi tadi dengan berbagai macam catatan dan memastikan latihan tersebut aman dan pasien bisa memahami apa instruksi yang diberikan ya dok. Jadi tetap di bawah kontrol seorang dokter ya dok ya. Baik dok. Sayang sekali nih dok, waktunya sudah mau habis dok, jadi kebersamaan kita sudah hampir berakhir.
Tentu topik kali ini sangat menarik, sebenarnya jarang untuk di, di, ditampilkan, tapi sangat penting dan sangat bermanfaat untuk banyak orang. Baik dok, mungkin dok ada pesan atau take home message dari Dr. Fitri mengenai topik kita kali ini dok, silakan dok. Ya, return to work ini yang pasti memang harus punya target yang realistis, satu. Kemudian tidak bukan sesuatu hal yang memang tidak mungkin, ya itu bisa sesuai dengan kapasitasnya saat ini, tetapi harus realistis dan memerlukan suatu proses persiapan yang sebaiknya memang dalam rekomendasi atau suatu persiapan program yang terstruktur dari dokter SPKFR. Jadi dengan program khusus itu targetnya menjadi lebih terarah dan lebih spesifik sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali Dokter Fitri atas waktu dan sharingnya hari ini. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk RSCM Kencana dan tentunya Sobat Sehat yang sudah berpartisipasi dalam Instagram Live hari ini. Baik, saya infokan kembali bahwa RSCM Kencana tetap buka pada tanggal 28 dan 30 Oktober, layanan rawat jalan. Maka untuk info lebih lanjut, Sobat Sehat bisa menghubungi call center ataupun WhatsApp center yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, tetap di rumah saja, patuhi protokol kesehatan, dan sampai bertemu di Instagram Live selanjutnya. RSCM menolong, memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Dr. Nelvi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih.